Jadi usus buntu itu bermasalah kalau ada sesuatu yang nggak normal di situ, misalnya radang, misalnya infeksi, nah itu makanya jadi masalah. Kalau normal sih nggak masalah, nah itu hati-hati. Yang sering kelewat kadang nyeri di lambung kan mesti, wah ini lambung ya, pas itu ternyata usus buntu bisa juga. Selamat datang di Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit usus buntu yang mungkin Maya Friends sudah banyak tahu dan juga cukup sering dialami ya sama berbagai macam orang, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, di podcast kita hari ini kita akan bahas gimana sih sebenarnya penanganan yang benar kalau kita sakit usus buntu, dan apakah benar kalau anak kecil yang usus buntu itu juga harus dioperasi atau ternyata cukup dengan obat-obatan saja. Dan juga banyak pertanyaan nih Maya Friends yang masuk ke kita. Emangnya kalau usus buntu itu tidak ditangani bahayanya apa sih buat kita? Nah, untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan di hari ini sudah bersama dengan kita adalah Dr. Barmadi Satrio, SPB SPBAK, spesialis bedah anak konsultan saluran cerna dari Maya Pada Hospital Surabaya. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, sehat-sehat ya? Masih semangat? Semangat dong. Oke, Dokter Barmadi, mengenai usus buntu nih, banyak orang yang mungkin masih bingung sebenarnya usus buntu apa sih? Kenapa harus ada sesuatu hal yang buntu di dalam badan kita? Tapi kenapa dia ada di situ? Boleh dijelaskan nih Dok, secara singkat, secara simpel, apa nih usus buntu itu sebetulnya? Untuk usus buntu, memang setiap orang pasti punya usus buntu, normal itu. Jadi sebenarnya itu memang organ dari bagian dari usus besar, ya. Dari peralihan usus halus ke usus besar itu ada namanya usus buntu. Dan memang fungsinya sendiri salah satunya kalau dari segi medis barat, di situ sudah ada banyak sel-sel pertahanan tubuh, kelenjar getah bening ngumpul di situ. Dan fungsinya memang untuk melawan bakteri-bakteri yang jahat. Karena kan kalau kita tahu dari usus halus ke usus besar itu sudah mulai terbentuk ampas. Nah, makanya kalau ampas itu kan kotoran pasti banyak kuman atau barang yang memang dibuang kan. Nah, kalau kumannya itu masuk ke situ, mampir ke situ, khusus daerah-daerah usus buntu, usus besar. Nah, dari daerah situ yang kayak kelenjar dia akan mengerahkan pasukannya untuk melawan musuh itulah gambarannya gitu. Nah, karena sering jadi tempat ngendonya kuman atau jadi reaksi dari salah satu proses mekanisme pertahanan tubuh, karena dia produksi tentara banyak, jadi dia lebih istilahnya lebih reaktif ya, lebih aktif ya, sehingga kelenjar itu lebih membesar, kadang bisa membengkak kalau over ya. Nah, itu sering terjadi. Akhirnya udah jalannya sempit. Kita tahu kan kalau gang buntu misalnya jalan besar utama, terus ada jalan belok yang masuk ke gang buntu atau jalan buntu, itu kan lebih kecil. Nah, kalau di situ crowded banyak orang, nah akhirnya kan kayak di Korea gitu kan, wah itu lihat ulelan istilahnya. Nah, di situ yang bikin organ ini akan bengkak. Nah, itu yang jadi masalah nanti gitu. Itu sih biasanya. Jadi usus buntu itu bermasalah kalau ada sesuatu yang nggak normal di situ, misalnya radang, misalnya infeksi, nah itu makanya jadi masalah. Kalau normal sih nggak masalah, diem aja dia di situ, ya kan? Iya. PW misalnya posisi wena di situ. Posisi wena ya Dok, di situ ya. Kalau dia ada masalah baru dia bikin keluhan ya. Oke, nah sesuatunya yang bisa bikin radang tuh apa Dok? Apa kalau kita sering dengar, mungkin Maya Friends juga di rumah sering dengar ya, kebanyakan makan cabe, terus biji-bijinya masuk situ semua, atau kebanyakan makan gitu misalnya, mie instan. Itu gimana tuh Dok? Bener nggak? Ya, itu memang sering dari masyarakat ya, sebenarnya kan mitos itu ya. Karena kan logikanya kalau masuk ke situ, biji-biji situ bisa bikin ya kayak tadi kan, masuk ke situ numpuk banyak terus akhirnya bengkak dia ya. Memang mirip-mirip itu sih, cuma sebetulnya bukan karena cabai ya, tapi memang karena reaksi dari sel-sel di daerah situ, adanya inflamasi atau proses radang itu yang bikin bengkak, terus akhirnya salurannya, jalannya udah sempit, dindingnya tebel, bengkak, akhirnya bengkak dia.
Usus buntunya bengkak, kalau bengkak itu mengganggu aliran darah, akhirnya dia kalau lama-lama tambah bengkak, aliran darahnya berkurang, kumannya banyak, bisa jadi busuk malah. Okay. Jadi kalau karena cabai atau apa enggak, tetapi kalau cabainya banyak bawa kuman ya bisa aja, misalnya cabai di bawah lantai dimakan-makan itu bisa. Berarti bukan cabenya tapi ada kumannya di situ ya dok ya yang dan yang dimana memang posisi tubuh lagi down dia. Bentaranya mungkin lagi istirahat atau lagi lemah ya, jadi lebih dominan dari bakteri. Bisa juga karena radang itu kan nggak selalu karena infeksi ya, bisa karena proses alergi. Itu kadang juga bisa memicu pembengkakan dari usus buntu. Kalau faktor genetik gitu ada nggak dok yang berpengaruh sama orang bisa kena penyakit usus buntu? Ya, jadi kalau genetik ini masih kontroversi. Cuman di beberapa jurnal ada yang menyebutkan bahwa ada faktor genetik yang berpengaruh di kejadian usus buntu. Jadi katanya sih kalau di keluarga ada yang pernah kena usus buntu, yang radang loh ya, bukan usus buntu, itu bisa 3 kali lipat kemungkinan yang anaknya. Itu sih. Cuman saya sendiri belum, kalau di Indonesia gimana saya belum tahu ya, karena itu kan memang jurnal dari luar. Memang kalau di Indonesia habit kita kan makanannya luar biasa tuh. Banyak macamnya ya dok ya. Ya kayak misalnya makanan kalau makin diinget makin lama makin enak kan. Ya, padahal bakterinya makin banyak biasanya. Gitu aja sih. Jadi ada yang menyebutkan ada faktor genetik. Cuman masih saya belum tahu untuk kalau di Indonesia konteksnya juga gimana gitu belum yang cenderung begitu apa ya kita belum tahu. Nah kalau misalnya nih ada Maya Friends di rumah yang ngerasa kayaknya aku usus buntu deh karena perut kanan bawahnya suka sakit gitu, karena tadi dokter bilang posisinya di situ. Nah itu apakah setiap kali ada kanan bawah sakit tuh berarti usus buntu gitu dan harus segera diperiksa, atau ada gejala-gejala lain yang mudah dikenali dok? Ya, jadi memang gejala utamanya itu nyeri. Jadi kalau kita itu seringkali memudahkan kalau ngajarin dari calon dokter itu dari triasnya. Nyeri 3 ya trias ya. Nyeri, panas tuh mulai yang sumber bisa atau panas tinggi. Kemudian gejala keluhan di perut. Mulai dari mual muntah boleh, diare boleh, rasa sebah bisa ya. Rasa sebah apa tuh dok? Sebah itu nggak enak. Apa ya? Kayak gassy gitu. Ya, gassy, rasanya kembung gitu. Sebah bukan bahasa Indonesia ya? Waduh, memang agak kurang nih dok bahasanya. Saya rasa kebanyakan di luar ya. Ya sebah itu kembung lah kan. Atau kalau memang pada anak itu agak sulit karena mereka kan sulit mengkomunikasikan apa yang dirasa ya. Apalagi anak-anak yang masih umur bawah 6 tahun ya kan. Ngomong baru belajaran ya, belum tahu jenis ini sakitnya apa, pokoknya nggak enak. Jadi rasa abdominal discomfort istilahnya itu juga bisa salah satu bagian dari gejala yang bisa timbul. Kapan sebaiknya orang tua di rumah atau mungkin diri kita sendiri ya harus memeriksakan diri ke dokter karena ditakutkan usus buntu ketika ada rasa nyeri itu terjadi? Sampai poin mana tuh dok kira-kira harus ke dokter? Ya biasanya kalau anak-anak memang itu kita agak sulit karena anak itu kan kadang nggak bisa mengutarakan dengan pas ya. Pokoknya yang lemes gitu, tanya sakit, mana yang sakit semua ditunjuk sakit, karena susah kan. Nah, emang itu perlu satu istilahnya kejelian dari orang tua ya. Pertama kalau dia ngeluh sakit, dia kalau memang area perut yang dia tunjuk, terus ada panas, apalagi ada mual muntah, sebaiknya langsung aja ke dokter. Bisa dokter umum, dokter anak, atau kalau langsung takut misalnya udah jelas nih, misalnya habis ini para Maya Friends ya, udah terinfo gitu, wah ada ininya dia misalnya bisa mendeteksi lebih awal, orang tua jadi lebih aware tentang itu, malah lebih baik kita bisa boleh langsung ke bedah anak boleh. Cuman kadang kan kalau orang dengar bedah itu kan takut ya. Mau datang langsung ke bedah itu gimana? Tapi enggak masalah, datang ke dokter yang terdekat nanti biar dievaluasi dan ceritakan bagaimana perjalanan penyakitnya. Itu mudah-mudahan sih bisa lebih cepat tertangani, dan dokter kan tuh akan mengevaluasi ulang. Kan nggak langsung usus buntu ya, belum tentu ya kan.
langsung udah kebayang operasi nanti ya. Bener semua, dok. ya. Nah kalau tadi dokter bilang kalau nanti dibawa ke dokter harus dievaluasi dulu. Nah evaluasinya tuh seperti apa dok yang dilakukan untuk bisa mendeteksi radang usus buntu ini? Ada pemeriksaan apa aja nih biar my friends yang di rumah tenang gitu rasanya kalau ada sakit-sakit. Gimana dok? Silakan. Ya kalau dari kami dari ilmu kedokteran itu selalu harus urut ya, mulai dari anamnese atau misalnya kita menanyakan ya, wawancara ya, kayak detektif kita, wah ini gimana diurut ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisik yang khas mesti nyerinya di area kanan bawah. Kita misalnya kalau tekan di situ, anaknya akan pasti kesakitan. Lihat dari raut wajahnya atau gesturnya kan kelihatan ke anak kecil. Mungkin kalau dia nggak bisa ngomong, kita bisa lihat. Dan kita bisa bandingkan, kalau saya sih bandingin kanan, kiri, tengah ya. Karena seringkali nyerinya itu mulai dari tengah, yang khas tuh mulai dari tengah terus ke kanan bawah. Nah itu hati-hati. Yang sering kelewat kadang nyeri di lambung kan mesti, wah ini lambung ya. Pas itu ternyata usus buntu bisa juga. Karena perjalanannya kadang memang dari tengah terus ke bawah. Nah itu yang khas itu dari wawancara dan pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan fisik, misalnya kita cek aja, misalnya kita dengarkan ususnya ya, raba nyeri, area mana nyeri, kita ukur suhunya ya. Kalau dari gejala klinis aja kita bisa sudah mencurigai ya, hampir 60-80% gitu. Ini kemungkinan usus buntu. Nah, untuk lebih menajamkan ya, mendukung data-data klinis, kita biasanya ada pemeriksaan darah, kencing, kemudian bisa juga dilakukan USG ya. Tapi itu memang dari kami yang mengajukan. Ya. Kalau my friends di sini amit-amit ada yang sudah terkonfirmasi ternyata ini kena nih radang usus buntu atau anaknya my friends terkena radang usus buntu. Penanganannya tuh seperti apa dok? Itu apakah pasti banget harus dioperasi atau bisa selesai dengan obat-obatan? Jadi memang gejala nyeri perut kanan bawah itu yang sering jadi tersangka memang kan ya, sering dituduh ini kan usus buntu. Kasian ya, pokoknya kan bawa usus buntu. Cuman memang sebetulnya kalau pada anak nyeri perut itu bisa macam-macam. Anak batuk pilek pun itu juga sering nyeri perut juga. Karena apa? Waktu mereka batuk pilek, riaknya nggak bisa dikeluarin, mereka telan kan, masuk ke lambung nah itu pasti menimbulkan keluhan. Karena mungkin bakteri-bakteri atau yang masuk ke saluran cerna yang dari saluran nafas itu bisa bikin masalah. Beberapa kasus memang sering dijumpai pada anak yang habis batuk pilek, dia nyeri perut kanan bawah. Kalau masih fase awal merupakan reaksi dari sel-sel imun kita yang ada di situ, dan selama prosesnya tidak berlanjut, itu kadang bisa sembuh sendiri. Apalagi yang jenis viral ya, virus itu bisa sembuh sendiri. Tetapi memang yang penting di sini kita harus istilahnya, kalau dari dokter itu, kalau saya lihatnya harus prasangka buruk. Jadi kemungkinan terjelek apa? Nah, jadi kita lebih bisa prepare. Kalau ada keluhan gitu, tetap kita akan periksa, terus kita evaluasi. Nah, kalau memang dengan pengobatan yang fase-fase awal bisa membaik, seringkali tidak perlu sampai tindakan operasi. Dan mungkin itu bukan suatu usus buntu juga bisa. Bisa aja dia cuma nyeri karena kencing, ya kan? Infeksi saluran kencing juga bisa, ya tuh. Atau kadang juga pada anak seringkali ini yang anak-anak susah pup itu. Sering nahan, ya kan? Nah, bayangin di situ nya nggak bisa keluar, jadi ususnya tuh penuh kotoran. Ya pasti kan nggak enak juga. Itu juga bisa nyeri-nyerinya mirip-mirip usus buntu. Jadi kita harus evaluasi. Kalau memang bukan mengarah ke sana, seringkali tidak perlu tindakan operasi. Gitu. Kalau sudah terkonfirmasi usus buntu nih dok, berarti harus banget operasi atau bisa sembuh dengan obat-obatan? Kalau sudah pasti terkena usus buntu? Ya, kalau sudah radang dengan tanda-tanda infeksi yang berat, jadi indikator pemeriksaan klinis sama lab misalnya, dan pemeriksaan penunjang misalnya foto, USG itu juga dilihat confirm memang mostly itu suatu usus buntu yang perlu tindakan. Karena untuk menjaga risiko komplikasi. Kalau komplikasinya bisa sampai pecah ya, busuk pecah,
atau sampai nanah bisa sampai seluruh perut. Nah itu yang harus kita hindari. Oke. Kalau operasi kan buat anak kecil mungkin agak menyeramkan ya dok gitu. Kebayangnya harus dibius terus nanti orang tuanya juga nggak tahu kemana luka apa segala macam. Nah ada nggak sih tindakan operasi yang lebih ramah anak mungkin ya aku bilangnya ya, yang lebih kecil mungkin sayatannya atau yang lebih minim resiko gitu, ada nggak dok? Ya jadi tindakan operasi itu sudah bayangin aja kan nggak cuma anak kecil sih. Jadi lah kalau dioperasi berani. Enggak juga sih sama. Sih, ya. Dengan perkembangan teknologi kita ada teknik yang istilahnya minimal invasif ya, minimal lebih kecil tapi tetap suatu operasi di mana kita menggunakan sayatan lebih kecil, itu namanya laparoskopi. Oke. Laparoskopi di mana harapannya dengan irisan yang lebih kecil rasa nyeri setelah operasi lebih minimal dan pasien itu bisa lebih cepat pulang. Oke. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya nih soal usus buntu. Boleh nih sebagai closing statement di podcast episode kali ini, apakah ada yang mau dokter sampaikan ke Maya Friends di rumah terkait penanganan usus buntu? Silakan dokter. Ya, Maya Friends, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita bisa mengenali usus buntu pada anak, terutama anggota keluarga kita, anak-anak kita ya. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tadi disebutkan atau sudah kecurigaan ke sana, kita sangat terbuka ya dari Mayapada Hospital Surabaya, sangat terbuka, sangat membantu Anda nanti untuk berkonsultasi dan melakukan terapi sampai tuntas ya, sampai menyeluruh tuntas untuk buah hati Anda di rumah. Dan kita di sini tersedia juga alat-alat yang sudah canggih ya, dari laparoskopi dan minimal invasif lain, sehingga penanganannya akan lebih maksimal dan komprehensif. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Parmadi atas waktunya di pada hari ini, di episode kali ini. Dan untuk Maya Friends semua, jangan lupa tuh kata dokter tadi, kalau misalnya udah ada keluhan perut, langsung aja ke dokter daripada keburu komplikasi ya dok. Baiklah, terima kasih banyak Maya Friends yang sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube dari Mayapada Hospital. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di @mayapadahospital. Salam selangkah lebih sehat, Mayapada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.